Tumbuhnya industri pengolahan pangan di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi para petani menjadi pemasok hasil pertaniannya. Kondisi ini sangat menggembirakan bagi mereka, sebab mereka tidak hanya menjual produksi hasil pertaniannya dalam bentuk segar, melainkan diolah terlebih dahulu. Hasil pertanian cabai misalnya adalah produk sangat penting dalam sayuran buah. Namun demikian, umurnya terkadang tidak lama sebab cabai mudah sekali mengalami kerusakan seperti pembusukan oleh bakteri dan jamur, perubahan enzimatis, atau bisa saja karena kerusakan ketika pengiriman dari sentra penghasil ke pusat-pusat penjualan sayuran, bahkan bisa saja akibat pengepakan yang tidak sempurna. Ketika panen raya cabai tiba, hasilnya sangat berlimpah, apalagi jika pola tanamnya bersamaan. Maka selain hasil yang melimpah, harganya bisa sangat murah. Petani cabai pun tak bisa meraih keuntungan dari jerih payahnya mengelola lahannya untuk pertanian cabai. Keadaan seperti itu tentu saja harus merubah kebiasaan agar hasil panen cabai tidak lagi menjadi cerita duka bagi para petani. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan untuk menyelamatkan hasil produksi cabai yang melimpah? Jawabannya adalah para petani merubah kebiasaan tidak lagi menjualnya dalam bentuk cabai segar, melainkan cabai kering atau cabai bubuk. Di beberapa daerah, cara pengeringan atau membuat cabai bubuk telah dilakukan. Selain harganya bisa lebih baik dari menjual cabai segar, kerusakan relatif lebih kecil, tahan lama, dengan toleransi waktu pemasaran lebih besar, dan meningkatkan kandungan gizinya. Menjual cabai kering menyelamatkan hasil panen raya yang melimpah dan harganya tetap stabil. Pengembangan industri pengolahan cabai giling, cabai bubuk atau cabai kering adalah langkah terobosan dan alternatif penanganan masalah kritis ekonomi karena cabai dimanfaatkan untuk konsumsi perusahaan pangan dalam negeri. Cabai kering giling juga merupakan komoditas ekspor unggulan yang masih terbuka pasarnya. Tumbuhnya industri cabai di pedesaan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi para petani dan mampu mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Cabai dapat dijadikan komoditas ekspor. Oleh karena itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 60, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor cabai keriting terbesar di dunia, meski kondisi seperti itu tidak bertahan lama, sebab pada tahun 1980-an tidak lagi menjadi pengekspor, malahan berbalik menjadi pengimpor, akibat pengeringan yang masih tradisional dan belum melalui proses sortasi yang ketat. Sentra-sentra industri cabai hampir dimiliki setiap daerah di Indonesia. Kabupaten Blora merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar di wilayah Jawa Tengah yang dihasilkan dari Desa Jepon dengan kapasitas panen 2.702 per hektar area. Melalui program Iptekda LIPI merupakan salah satu cara dan peran serta pemerintah
untuk meningkatkan kembali kapasitas produksi cabai kering giling melalui penerapan peralatan yang diintroduksikan kepada para petani dan pengusaha cabai di Kabupaten Blora sebagai penghasil cabai di Indonesia. Program Iptekda LIPI adalah sebuah program untuk membantu usaha kecil dan menengah mengatasi permasalahan dari mulai permodalan atau pemanfaatan teknologi. Hasilnya memang mampu terserap oleh usaha kecil dan menengah secara berkesinambungan. Di Sentra Cabai Kabupaten Blora, Jawa Tengah, LIPI bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur dalam pengembangan industri cabai kering giling dengan penerapan alat pengering mekanis dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi komoditi unggulan. Tujuan yang diharapkan melalui program Iptekda LIPI antara lain mengintroduksikan teknologi pengolahan, manajemen usaha, pemasaran produk pada kelompok usaha kecil dan menengah binaan, menjamin kontinuitas suplai cabai sehingga dapat merambah pasar internasional atau ekspor dan meningkatkan pendapatan petani kelompok, mendorong aktivitas ekonomi di pedesaan, serta memberi lapangan kerja bagi para tenaga kerja potensial di pedesaan. Hasilnya adalah produk cabai kering giling atau instan yang memenuhi standar kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. LIPI dan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur mulai melangkah mensosialisasikan program Iptekda kepada para petani di Jepon, Kabupaten Blora, mengenai penyuluhan pasca panen, pembuatan dan pengadaan peralatan, pengolahan cabai kering giling, dan melatih tentang proses produksi produk cabai kering giling instan. Alat pengering berfungsi untuk menguapkan air dari perbedaan kandungan uap air antara udara dan bahan yang dikeringkan. Salah satu faktor untuk mempercepat proses pengeringan adalah angin atau udara yang mengalir secara terus-menerus sampai menghasilkan kadar air kurang lebih 11-15%. Alat penggiling adalah gilingan yang dilengkapi motor untuk menghaluskan cabai dalam kondisi basah atau dalam bentuk pasta agar ukurannya lebih kecil. Hammer mill, alat ini berupa gilingan yang dilengkapi dengan motor untuk menghaluskan cabai dalam bentuk kering agar ukurannya lebih halus. Alat penutup botol berguna untuk menutup wadah botol atau plastik dengan segel sehingga produk cabai dapat lebih awet dan tahan lama. Alat penunjang seperti timbangan, bak, dan panci diperlukan untuk memperlancar kegiatan pembuatan cabai kering. Teknologi proses produksi pengolahan cabai kering atau cabai bubuk paling mudah pengelolaannya. Para petani biasanya cukup menjemur cabai sampai kering dengan kadar di bawah 5%. Kemudian cabai kering dikemas dan langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar setelah melalui proses pembuatan cabai kering giling, yaitu membuang tangkai yang rusak atau busuk. Setelah itu, dicuci bersih dan ditiriskan. Cabai dibelah membujur, tetapi bijinya tidak perlu dibuang. Ketika akan melakukan proses glancing,
Siapkan larutan sulfat panas 0,2%, kalsium metabisulfit atau tarium bisulfit sebanyak 20 gram yang dilarutkan ke dalam setiap 20 liter air bersih. Kemudian larutan dipanaskan sampai mendidih dengan api yang dikecilkan. Cabai dicelupkan ke dalam larutan sulfit panas dan diaduk-aduk selama 3 menit. Setiap 1 kg cabai memerlukan 2 liter larutan sulfit. Setelah cabai diangkat dan ditiriskan, termasuk biji-biji cabai yang terlepas, sedangkan larutannya dapat dipergunakan berulang-ulang. Cabai beserta bijinya segera dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering dengan suhu tidak boleh lebih dari 75 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan sampai kadar air mencapai kurang dari 9% yang mulai terasa kering bila diremas dengan telapak tangan. Proses penggilingan, yaitu dengan menggiling cabai sampai halus atau mendapatkan 50 mash dengan menggunakan hammer mill. Tetapi proses seperti penghalusan bisa juga menggunakan blender jika jumlah bahan yang diolah tidak banyak. Pengemasan cabai hasil proses pengeringan dan penggilingan dikemas dalam botol atau plastik melalui proses sterilisasi, penyegelan, dan pelabelan. Skala proses produksi, kapasitas 1 kali panen 200 kg, rendemen 20% sehingga produksi cabai kering giling per hari mencapai 40 kg. Peralatan yang dibutuhkan: keranjang panen, panci atau dandang dengan kapasitas 100 liter, bak perendaman, bak penampungan atau loyang, oven atau pengering bat, penggiling, mesin hammer mill, dan lain-lain. Produk akhir cabai kering giling dengan pemanfaatan teknologi mesin alat pengering yang dimuat dalam rangka program Iptek Dalipi telah banyak membantu para petani cabai di Desa Jepon, Kabupaten Blora menyelamatkan hasil panen yang melimpah. Cabai harganya murah, kemudian tidak sesuai dengan pengeluaran daripada budidayanya. Kemudian disinilah pembinaan daripada Universitas Brawijaya Malang dan LIPI membuat tepung cabai. Nah, dengan tepung cabai ini akan mudah untuk mencari sasaran di mana cabai pada waktu murah bisa kita giling atau kita oven, kita jadikan tepung. Dan sampai saat ini kendala-kendala yang masih ada adalah pemasaran dalam partai-partai. Kini produk akhir cabai kering giling telah memenuhi konsumsi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbagai toko swalayan dan supermarket yang dijual dalam bentuk kemasan botol yang dapat menampung 50 sampai dengan 100 gram cabai kering. Para
pengusaha cabai kering Giling telah mengirim pula sampel atau contoh produk ke perusahaan jamu di Jakarta dan Batam. Atas permintaan perusahaan, bahkan produk yang dibotolkan dipasarkan tanpa bahan pengawet dan tahan dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Dampak program Iptekda LIPI bagi para petani cabai di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dirasakan adanya peningkatan pemahaman petani akan pentingnya pasca panen cabai yang tepat dalam rangka menjaga mutu dan kualitas bahan baku. Sebab bahan baku yang baik akan menghasilkan cabai kering dengan kualitas tinggi, dipilih dari cabai yang tidak terkena penyakit dan hama. Tersedianya unit pengolah cabai yang dapat mengolah produk menjadi bentuk kering atau instan dan jumlah besar serta terjaga mutu dan kualitasnya seperti introduksi alat pengering, penggiling, hammer mill, alat penutup botol, dan alat penunjang yang ditunjang sumber daya manusia terlatih dan terampil dalam mengoperasikan peralatan seperti pengering dan terjaminnya harga yang dapat menguntungkan para petani dan memberikan posisi tawar yang tinggi terhadap pedagang cabai. Program Iptekda LIPI telah dirasakan manfaatnya oleh para petani cabai, terutama transfer teknologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah dalam membangun wilayah pedesaan.